Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini, saya akan membagikan cara atau akan membahas tentang dua fungsi yang sangat-sangat berguna nantinya ketika kita dihadapkan oleh permasalahan dalam menghitung data di dalam Excel. Dua fungsi itu adalah fungsi CONIF dan CONIFs, ya. CONIF itu berfungsi untuk menghitung jumlah data dalam rank tertentu dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya, kita memiliki data siswa seperti ini, dan kita hanya ingin menghitung berapa jumlah siswa laki-laki, atau kita hanya ingin menghitung jumlah siswa perempuan, kita bisa menggunakan CONIF itu. Yang selanjutnya kedua, CONIFs itu lebih luas lagi cakupannya dari CONIF. Kalau CONIF hanya memiliki satu kriteria, sedangkan kalau CONIFs ini di sini akhirnya S, ya, dia akan menghitung data dengan beberapa atau lebih dari dua kriteria atau satu kriteria. Itu beda CONIF dan CONIFs. Kalau CONIF itu hanya satu kriteria, kalau CONIFs itu lebih dari satu kriteria. Baiklah, agar tidak bingung, kita langsung saja ke file latihannya, teman-teman. File latihan ini sudah saya upload, silakan teman-teman download agar latihan teman-teman bisa cepat, ya. Karena Excel itu bukan hanya teori, tetapi juga membutuhkan latihan. Kita langsung saja. Di sini ada data daftar siswa pendonor darah. Ya, data pendonor darah mulai dari nama, jenis kelamin, kelas, golongan darah, dan alamatnya. Sekarang kita akan merekap data ini dengan kriteria jenis kelamin, terus kriteria kelas, dan kriteria golongan darah. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kita awali dengan tanda sama dengan. Biasa kalau fungsi dan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan, teman-teman. Jangan dilupakan. Kita tulis CONIF. Selanjutnya kita blok rank tempat jenis kelamin sampai selesai. Selanjutnya kita tulis kriterianya. Dan kriteria ini kalau berbentuk selain dari alamat sel, maka harus kita menggunakan tanda petik double, ya. Ini kalau selain menggunakan alamat sel sebagai kriterianya. Sedangkan kalau kita menggunakan kriterianya itu dengan alamat sel, maka tidak perlu kita menulis tanda petik ini. Setelah selesai tanda petik, kita akhiri dengan tanda kurung, tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Oke, kita sudah mendapatkan jenis kelamin laki-laki itu. Jenis kelamin laki-laki itu jumlahnya 11 siswa. Kita cek, teman-teman, dengan filternya dan menampilkan jenis kelamin yang laki-laki saja. Apakah sudah sesuai? 4, 6, 8, 10, 11. Oke, sudah sesuai, teman-teman, ya. Jumlah jenis kelamin yang ada di jumlah jenis kelamin laki-laki dengan yang ada di daftar dengan direkap. Selanjutnya kita ke jenis kelamin yang kedua, yakni jenis kelamin perempuan, dengan cara yang sama, teman-teman. Jangan lupa tanda sama dengan. Selanjutnya tulis CONIF, buka kurung, kita blok rank tempat data jenis kelamin ini. Selanjutnya kita titik koma dan tanda petik, kita tulis P, perempuan. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, seperti itu hasilnya. Laki-laki itu 11 orang, perempuan 10 orang. Jumlahnya 21 orang. Sudah sesuai, teman-teman. Selanjutnya kita akan
jumlahkan, ya, jumlah siswa itu berdasarkan kelas. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi conif ini. Kita mulai dari kelas 7 sama dengan conif. Ya, kita cari rank untuk kelas, kita cari di sini. Setelah selesai baru kita titik koma. Titik koma ini ingat bisa diganti dengan tanda koma saja, sesuai tergantung dengan settingan laptop teman-teman. Untuk kali ini kita akan menggunakan alamat sel sebagai kriterianya. Alamat sel untuk kelas 7 ini menggunakan alamat sel I10. Kita gunakan I10 teman-teman. Selanjutnya kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter. Seperti itu teman-teman. Jenis jumlah siswa yang kelas 7 itu berjumlah 7 orang. Untuk yang di bawahnya tinggal kita kopas saja, ya, tinggal kita geret ke bawah untuk mengcopy. Namun terbuka kita copy, kita buat dulu alamat sel yang ada di rank ini kita absolutkan dulu agar tidak ikut tercopy atau berubah ketika kita mau copy. Biarkan kriteria ini tidak perlu kita absolutkan agar bisa berubah ketika kita copy ke bawah. Kita tekan tombol enter. Selanjutnya kita copy ke bawah seperti ini. Hasilnya oke. Jenis kelamin siswa kelas 7 7 orang, siswa kelas 8 7 orang, siswa kelas 9 berjumlah 7 orang, menjadi 21 orang. Yang kriteria ketiga, kita langsung ke kriteria golongan darah, ya. Kriteria golongan darah ini ada 4 golongan darah yang ada. Golongan darah A, golongan darah B, AB, dan U. Caranya sama seperti di kelas yang ada yang di atas tadi. Kita awali dengan tanda sama dengan, selanjutnya kita tulis conif, selanjutnya kita blok rank untuk golongan darah, selanjutnya kita tekan atau kita klik alamat sel kriteria, selanjutnya kita tutup kurung dan kita tekan enter. Jumlah siswa yang bergolongan darah A itu berjumlah 5 orang. Kita filter untuk melihatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali untuk menggunakan fungsi conif ini. Yang selanjutnya kita akan copy juga di atas seperti ketika kita ketika kita menghitung siswa jenis sesuai dengan kelas ini. Namun jangan lupa kita absolutkan dulu ranknya teman-teman. Oke, selanjutnya kita copy saja ke bawah seperti ini. Jenis kelamin untuk golongan darah siswa yang bergolongan darah A itu 5, golongan darah B itu 5, golongan darah AB itu 5, dan golongan darah O itu 6. Sudah sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Oke, itu untuk penggunaan conif, hanya satu kriteria teman-teman. Dan yang kedua, kita beralih ke fungsi yang kedua saudara dari conif ini, yakni conifs, yakni menggunakan lebih dari satu kriteria. Di sini kita akan membuat rekapitulasi yang lebih banyak lagi kriterianya, yakni sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan kelas, sesuai dengan golongan darah. Seperti itu. Kita mulai dari kelas 7, jenis kelamin laki-laki yang kelas 7 yang memiliki golongan darah A. Ya. Ingat, conifs itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki banyak kriteria. Ya. Memiliki banyak kriteria. Kita bisa menggunakan banyak kriteria. Kita awali dengan tanda sama dengan, selanjutnya kita tulis conifs. Kita pilih rank yang pertama, yakni jenis kelamin. Selanjutnya kita tulis laki-laki L, ya. Selanjutnya kita pilih rank yang kedua, yakni rank kelas. Selanjutnya kita tulis atau kita klik saja ini teman-teman untuk alamat selnya. Selanjutnya kita pilih
rank atau kita blok rank yang terakhir, yakni golongan darah. Selanjutnya kita pilih alamat sel untuk kriteria golongan darah A seperti ini. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Oke. Siswa kelas 7 yang berjenis kelamin laki-laki yang bergolongan darah A itu jumlahnya 1 orang. Kita cek jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas 7, pilih golongan darahnya golongan darah A. Yap, 1, pas sekali teman-teman ya, setelah kita menggunakan filter untuk melihatnya. Untuk sampingnya kita bisa copy saja teman-teman, karena kita sudah menggunakan alamat sel. Namun kita harus format ranknya dulu menjadi absolute, atau sel yang ada di rank ini menjadi absolute. Tapi yang kita format itu hanya di kelas sama rank jenis kelamin. Selanjutnya kita coba lagi untuk mengabsolutkannya dengan cara yang biasa. Kita absolutkan ini juga kita absolutkan. Ini untuk rank kelas ya. Ya, kita absolutkan rank kelas agar tidak tercopy. Dan ini untuk rank golongan darah kita absolutkan, dan untuk golongan darah atau sel golongan darah ini tidak perlu kita absolutkan teman-teman. Selanjutnya kita copy ke samping ya, kita cek santri atau siswa laki-laki yang bergolongan darah yang kelas 7 ya, yang kelas 7. Ops, ini ada sedikit kekeliruan. Siswa laki-laki, oke, yang kelas 7 golongan darah B itu berapa orang? Tadat, ini jumlahnya 1 orang. Begitu juga di hasilnya seperti ini. AB 0 orang, O 1 orang. Selanjutnya kita sama dengan CONIFs. CONIFs, kriteria pertama itu jenis kelamin. Selanjutnya kita huruf P titik koma, kita pilih kelas, kriterianya adalah huruf kelas 7. Selanjutnya golongan darah, kriterianya adalah ini. Itu saja, kita tutup kurung, dan jangan lupa kita absolutkan alamat sel ini, alamat sel rank ini, agar tidak tercopy agar tidak berubah ketika kita copy nantinya, kecuali sel golongan darah. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita copy ke samping seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini ada yang berjenis kelamin perempuan, ini golongan darah B itu kosong. Kita cek apakah sudah benar. Kelas 7 perempuan golongan darah B memang tidak ada, makanya di sini ditulis 0 ya. Kita langsung ke jenis kelamin, kita langsung ke kriteria yang kedua, yakni kelas 8 bergolongan darah laki-laki, golongan darah tertentu di jenis kelamin laki-laki. Kita mulai dari awal, CONIF ya. Selanjutnya kita blok rank, kita blok ranknya, rank kriteria pertamanya laki-laki. Selanjutnya kita blok rank yang kedua, yakni kelas, kita pilih kelas 8 ya. Selanjutnya terakhir kita blok rank ketiga, yakni golongan darah. Selanjutnya golongan darah kita klik saja seperti ini. Selanjutnya kita absolutkan lagi
sel-sel yang perlu kita absolutkan, teman-teman, kecuali N7 yang merupakan sel dari golongan darah A. Argumen, you have entered too many argument in this function. Ya, ini ada sedikit kekeliruan. Oh, maaf. Di sini seharusnya kita menggunakan conifs, bukan conif saja ya. Di sini kekeliruannya, mohon maaf teman-teman. Kita tulis conifs. Selanjutnya kita enter seperti ini ya. Akan berhasil hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita copy ke samping ya, seperti ini. Di bawahnya paling terakhir ini kita tulis conifs lagi, jangan sampai salah seperti yang tadi. Rank yang pertama jenis kelamin, oke. Kita pilih huruf P. Selanjutnya rank yang kedua ini kelas. Kita pilih kelasnya. Selanjutnya sel yang ketiga itu per jenis kelamin sudah, kelas sudah. Oh ya, terakhir ini adalah golongan darah. Sebelumnya kita absolutkan lagi, teman-teman. Selanjutnya kita tekan enter. Oh, lagi kita tulis ifs. Iya, seperti ini. Kita copy ke samping untuk melihat golongan darah yang selainnya. Oke, seperti itu. Baiklah, kita akan merekap untuk kelas terakhir, yakni kelas 9, teman-teman. Dengan kriteria yang sama dengan kelas 1 dan 2 tadi, atau kelas 7 dan 8 tadi dengan kriteria yang sama. Kita mulai dengan nulis tanda sama dengan conifs. Jangan sampai salah ya. Selanjutnya kita blok rank untuk jenis kelamin. Kita absolutkan dulu agar tidak berubah nanti ketika di copy. Jenis kelaminnya laki-laki, kita tulis L saja sesuai dengan yang ada di data. Selanjutnya kita blok rank kriteria yang kedua, yakni kriteria kelas. Ini jangan lupa kita absolutkan. Untuk kelasnya juga kita klik saja tempat atau sel tempat tulisan kelas yang di atas dan kita absolutkan lagi agar tidak berubah. Selanjutnya rank yang terakhir, yakni rank golongan darah. Kita absolutkan rank golongan darah. Selanjutnya kita klik alamat sel tempat golongan darah ini ditulis, golongan darah pertama ini. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Ini hasilnya, teman-teman. Siswa kelas 9 yang jenis kelaminnya laki-laki dan bergolongan darah A itu jumlahnya hanya 1 orang. Untuk mempermudah sekarang cepat ya, kita copy saja ke samping. Seperti itu caranya, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Yang selanjutnya untuk kriteria yang terakhir, yakni kriteria perempuan, siswa perempuan yang kelas 9. Kita awali dengan tanda sama dengan, kita tulis conifs. Selanjutnya kita blok sel atau rank untuk kriteria yang pertama. Jangan lupa absolutkan. Perempuan. Ya. Selanjutnya kita blok sel yang kedua, rank yang kedua untuk kriteria yang kedua, yakni kriteria kelas. Jangan lupa diabsolutkan. Kelasnya ada di atas. Kita lagi yang terakhir, rank yang terakhir kita blok golongan darah ya, rank golongan darah. Selanjutnya kita absolutkan agar tidak berubah ketika di copy. Dan yang terakhir sekarang kita klik sel tempat golongan darah pertama tanpa di copy, tanpa diabsolutkan, karena ini akan kita copy dan harus sesuai dengan golongan darah yang berikutnya. Selanjutnya kita enter. Oke, jenis kelamin siswa berjenis kelamin perempuan yang kelas 9 bergolongan darah A itu jumlahnya 0 orang. Seperti itu.
Untuk di sampingnya tinggal kita geret saja seperti ini. Dan untuk membuktikan kalau rumus kita ini sudah benar, kita lihat saja yang berjenis kelamin perempuan. Oke, yang bergolongan darah, yang kelas 9 dulu. Yang bergolongan darah A tidak ada, O tidak ada, B tidak. Yang ada adalah golongan darah AB. Seperti itu teman-teman ya. A tidak ada, B tidak ada, O tidak ada. Yang ada hanyalah golongan darah AB sebanyak 3 orang. Seperti itu cara penggunaan rumus CONIF dan CONIFs yang perlu kita ingat agar tidak terjadi kesalahan. Kalau CONIF itu hanya membutuhkan satu kriteria, sedangkan kalau CONIFs itu bisa kita menggunakan lebih dari satu kriteria. Seperti itu, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang berkenan, silahkan klik juga like, comment, and share agar manfaat video ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.